Bismillahirrahmanirrahim. Wahukiya, dan diceritakan, anna Harun ar-Rasyidi, bahwasanya Harun ar-Rasyid, arada an yatufa wahdahu, dia ingin tawaf sendirian, wa mana'an nasi minat tawafi, dan dia menghalangi dan dia melarang seluruh orang-orang untuk tawaf, karena dia ingin sendirian. Fasabaqahu Arabiyun, lalu dia didahului oleh seorang Arab Badui. Faqala lahu hajibu Haruna, lalu berkatalah pengawal Harun ar-Rasyid kepada Arab Badui tersebut, wa huwa alladhi yahjibun nasa 'anid dukhuli 'ala al-khalifati, dan yaitu pengawal Harun ar-Rasyid tersebut, pengawal itu adalah orang yang menghalangi semua orang untuk mengganggu khalifah. Berkatalah pengawal Harun ar-Rasyid tersebut kepada Arab Badui tersebut, la tatuf hatta yatufa amirul mu'minina, jangan engkau tawaf sampai amirul mu'minin tawaf. Faqala, lalu berkatalah Arab Badui tersebut, innallaha, sesungguhnya Allah, qad sawa bainal imami war ra'iyati, telah menyamakan antara seorang pemimpin dan seorang rakyat, fi hadzal maqali, di dalam pernyataan ini. Faqala azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah yang azza, yang maha agung, wa jalla, dan lagi maha luhur, berfirman, sawa'unil hakifi fihi wal badin, wa may yurid fihi bil hadin bi zulmin nuzikhu min azabin alimin. Ini kan ayat lengkapnya, ini kan surah Al-Hajj ayat 25. Ayat lengkapnya begini, innal ladzina kafaru wa yasuddu an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah, wal masjidil haram, dan orang-orang yang menghalangi manusia ke Masjidil Haram, allazi ja'alnahu linnas, yang mana Masjidil Haram itu telah kami jadikan untuk semua manusia, untuk semua orang, sawa'anil akifu fihi wal bad, baik orang yang bermukim di Masjidil Haram maupun orang yang bermukim di padang pasir. Artinya udah untuk semua orang ini. Lalu dilanjutkan, wa may yurid fihi bil hadin bi zulmin, dan siapa yang ingin melakukan kejahatan secara zalim, nuzikhu min azabin alimin, maka kami akan rasakan kepada orang tersebut yang ingin berbuat kejahatan secara zalim tersebut, kami akan rasakan kepada orang tersebut min azabin alimin, sebahagian daripada siksa yang pedih. Itu ayat lengkapnya. Surah Al-Hajj ayat 25. Falamma sami'ahu Harunu, maka ketika Harun ar-Rasyid telah mendengarkan pernyataan tersebut, baliknya hu-nya ini ke al-maqal ya. Mana'a hajibahu anhu, maka Harun ar-Rasyid melarang pengawal Harun ar-Rasyid, melarang pengawalnya anhu, untuk melarang orang Badui tersebut, untuk mencegah orang Badui tersebut. Nggak usah dilarang, nggak usah dicegah, begitu. Summa ja'a ilal hajaril aswadi, kemudian Harun ar-Rasyid
mendatangi Hajar Aswad, ingin mendatangi Hajar Aswad, liyastarimahu, untuk agar Harun ar-Rasyid untuk mencium Hajar Aswad. Fasabaqahu al-Arabiyyu ilaihi. Akan tetapi Arab Badui tersebut mendahului Harun ar-Rasyid ke Hajar Aswad. Summa jaa ila al-hijri liyusalliya. Lalu Harun ar-Rasyid hendak menuju ke Hijr Ismail, liyusalliya, untuk salat. Fasabaqahu al-Arabiyyu ilaihi. Akan tetapi orang Arab Badui tersebut mendahului Harun ar-Rasyid ke Hijr Ismail, didahuluin sama orang Arab Badui tersebut. Fasalla fihi. Lalu orang Arab Badui tersebut salat di Hijr Ismail. Falamma faragha Harunu min salatihi. Maka ketika Harun ar-Rasyid selesai dari salatnya, amara hajibahu. Harun ar-Rasyid memerintahkan pengawalnya an ya'tiyahu bihadzal a'rabi, untuk mendatangi orang Arab Badui ini ke Harun ar-Rasyid. Fazahaba ilaihi. Lalu pengawal Harun ar-Rasyid pergi menghampiri Arab Badui tersebut. Wa qala lahu. Dan pengawal Harun ar-Rasyid berkata kepada Arab Badui tersebut, ajib Amirul Mu'minina. Penuhilah panggilan Amirul Mu'minin. Faqala, lalu Arab Badui tersebut mengatakan, mali ilaihi min hajatin. Aku tidak memiliki kepentingan kepada Harun ar-Rasyid. In kana lahu hajatun. Jika Harun ar-Rasyid memiliki satu kepentingan kepadaku, misalkan, maksudnya satu kepentingan kepada orang Arab Badui tersebut, fahuwa ahaqqu bil qiyami minni wassa'i ilayya. Maka Harun ar-Rasyid itu lebih berkewajiban untuk berdiri dan untuk jalan kepadaku, untuk menghampiri kepadaku daripada aku. Harun ar-Rasyid lebih pantas untuk berdiri lalu menghampiriku dan berjalan kepadaku ketimbang aku, karena dia yang butuh. Kalau bahasa gampangnya, siapa yang butuh gitu. Faja'ahu Harunu wa sallama alaihi. Lalu Harun ar-Rasyid mendatangi Arab Badui tersebut dan mengucapkan salam kepada Arab Badui tersebut, mengucapkan Assalamualaikum misalkan. Faradda alaihi salamu. Lalu orang Arab Badui tersebut menjawab salam kepada Harun ar-Rasyid. Faqala Harunu. Lalu berkatalah Harun ar-Rasyid, ya akhal Arabi. Wahai saudara sebangsa Arab. Ajlisuhuna bi amrika. Saya duduk di sini sebab perintahmu. Faqala, lalu berkata Arab Badui tersebut, laisal baitu baiti wal haramu harami. Baitullah ini, Ka'bah ini bukanlah rumahku, dan Masjidil Haram bukanlah tanah haramku. Tanah Masjidil Haram bukan tanah haramku. Wa kulluna fihi sawa'un. Dan seluruh kita semua di Masjidil Haram ini, di Baitullah ini, di Ka'bah ini, di Masjidil Haram ini sama. Fa in syi'ta fajlis wa in syi'ta fansarif. Maka jika engkau mau, maka duduklah, dan jika engkau mau, maka pergilah.
ya, kalau mau duduk, kalau mau pergi. Gitu bahasanya. Fajalasa. Lalu Harun ar-Rasyid duduk. Wa qala, ya a'rabiyu. Dan Harun ar-Rasyid berkata, wahai orang Badui, orang Arab Badui, uridu an as'alaka han fardin. Aku ingin menanyai engkau tentang satu kewajiban. Tentang suatu kewajiban. Fa'in anta qumta bihi, maka jika engkau mampu terhadap pertanyaan tersebut, fa anta bighairihi aqwamu, maka engkau terhadap pertanyaan selain pertanyaan tersebut lebih mampu. Wa in ajasta anhu fa anta bighairihi a'jazu, dan jika engkau tidak mampu terhadap pertanyaan tersebut, maka engkau terhadap pertanyaan yang lain daripada pertanyaan tersebut, engkau lebih tidak mampu. Faqala, lalu Arab Badui tersebut mengatakan, su'aluka haza su'alu ta'allumin au su'alu ta'annutin. Pertanyaanmu ini pertanyaan untuk belajar atau pertanyaan untuk berdebat, pertanyaan untuk ngeyel. Faqala, lalu berkata Harun ar-Rasyid, bal su'alu ta'allumin. Enggak, akan tetapi pertanyaan untuk mencari ilmu, pertanyaan untuk belajar. Faqala, lalu berkatalah Arab Badui tersebut, kum fajlis julus as-sa'il minal mas'uli. Berdirilah, lalu duduklah, sebagaimana duduknya orang yang bertanya kepada orang yang ditanyakan. Faqama wa jalasa ala rukbatayhi baina yadayhi. Lalu Harun ar-Rasyid berdiri dan dia duduk di atas kedua lututnya. Di atas kedua lututnya Harun ar-Rasyid. Dia berdiri lalu dia bersimpuh di atas kedua lututnya di hadapan Arab Badui tersebut. Faqala, lalu berkata Harun ar-Rasyid, qad jalastu, sungguh aku telah duduk. Qala, is'al amma badalaka. Lalu menjawab Arab Badui tersebut berkata, tanyakanlah tentang apa yang muncul pada benakmu, yang muncul pada benakmu. Faqala, lalu berkata Harun ar-Rasyid, akhbirni hamma iftaradallahu alaika. Beritahu aku tentang mengenai apa yang Allah telah wajibkan atasmu. Faqala, sa'altani an ayyi fardin. Lalu orang Arab Badui tersebut mengatakan, engkau menanyakan aku tentang kewajiban yang mana? Han fardin wahidin, tentang kewajiban yang satu, am an khamsatin, atau tentang kewajiban yang 5, au am an sab'ata asyara, atau tentang kewajiban yang 17, am han arba'ata wasalasina, atau tentang kewajiban yang 34, am an arba'a wa tis'ina, atau tentang kewajiban yang 94, am an wahidin fi tuli umri, atau tentang satu kewajiban di sepanjang hidupku, di sepanjang umurku, am an wahidin minasna hasyara, atau tentang satu kewajiban dari 12 perkara, am an wahidin min arba'ina, atau tentang satu kewajiban dari 40 perkara, am an khamsatin, ini ana satunya, am an khamsatin min mi'ataini, am an khamsatin min mi'ataini, atau tentang 5 kewajiban
dari 200 perkara. Fadhahika Harunu. Lalu Harun ar-Rasyid tertawa. Hatta istalqa halaqafahu. Sampai Harun ar-Rasyid terlentang di atas punggungnya. Di atas punggungnya Harun ar-Rasyid. Sampai Harun ar-Rasyid terlentang ketawanya itu. Istihza'an bih. Karena mengejek orang Arab Badui tersebut. Summa qala. Lalu Harun ar-Rasyid berkata, Sa'altuka an fardika fa'ataitani bihisabid dahri. Aku telah menanyakan kepada engkau tentang kewajibanmu. Tetapi engkau menjawabku dengan hitungan masa. Faqala, lalu berkatalah Arab Badui tersebut, Ya Harunu, wahai Harun, laula annad-dina bil hisabi, kalau seandainya agama tidak berpatokan kepada perhitungan, lama akhazallahu al-khalaiqa bil hisabi yaumal qiyamati. Maka pasti Allah tidak akan mengambil suatu keputusan terhadap seluruh makhluk-makhluk dengan perhitungan yaumal qiyamati, di hari kiamat. Faqala ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nada'ul mawazin al-qista, dan kami telah membikin timbangan-timbangan yang adil, timbangan-timbangan yang pas, yang tepat, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat, liyaumil qiyamati, pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'an, maka tidak ada satu jiwa pun yang terzolimi sedikit pun. Wa in kana misqala habbatin, walaupun amal orang tersebut yang sebesar biji min khardalin, dari sawi, walaupun amal orang tersebut sebesar biji sawi, ataina biha, maka kami akan memberikan balasan terhadap amalnya tersebut. Wa kafa bina hasibina, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Faghadiba Harunu, lalu Harun ar-Rasyid marah, min qawlihi, sebab perkataan Arab Badui tersebut, ya Harunu, wahai Harun. Walam yakul ya Amirul Mukminin, dia tidak mengatakan wahai Amirul Mukminin, tapi dia nyebutnya wahai Harun. Wa qala ya Arabiyu, dan Harun ar-Rasyid berkata, wahai orang Badui, wahai orang Arab Badui, in fassarta ma qultu najauta, jika engkau bisa menjelaskan terhadap apa yang telah aku ucapkan, maka engkau selamat. Jika engkau bisa menjelaskan terhadap apa yang aku tanyakan tadi, maka engkau selamat. Wa illa, dan kalau engkau tidak bisa menjelaskan apa yang aku katakan tadi, apa yang aku tanyakan tadi, amartu bidarbi unuqika, aku akan memerintahkan untuk memenggal lehermu. Bainas Safa wal Marwati, di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Faqala sahibuhu, lalu berkata sahabatnya Harun ar-Rasyid, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, u'fu anhu wahabhu, maafilah dia dan berilah dia ampunan. Lillahi subhanahu wa ta'ala wa lihazal maqamis syarifi, karena Allah subhanahu wa ta'ala dan karena tempat yang mulia ini.
Fadhahikal a'rabiyyu min qawlihima. Lalu orang Arab Badui tersebut tertawa sebab perkataan mereka berdua. Hatta istalqa ala qafahu. Sampai orang Arab Badui tersebut berbaring. Sampai orang Arab Badui tersebut terlentang atas punggungnya, yaitu berbaring, terlentang sampai tiduran ketawanya. Faqala lahu Harunu. Lalu berkatalah Harun ar-Rasyid terhadap Arab Badui tersebut, orang Arab Badui tersebut, mimma tadhaku. Mengapa engkau tertawa? Faqala hajaban minkuma. Lalu Arab Badui tersebut menjawab, Arab Badui tersebut mengatakan, karena merasa aneh terhadap kalian berdua. Izla adri ayyukuma ajhalu. Karena aku tidak mengetahui mana di antara kalian berdua yang paling bodoh. Alladzi yastauhibu ajalan qad hadara amil ladzi yasta'jilu ajalan lam yahdur. Orang yang dapat memberikan kematian telah hadir, sungguh telah hadir, atau orang yang mempercepat kematian belum hadir. Amma su'aluka hamma faradallahu alayya. Adapun pertanyaanmu tentang apa yang Allah wajibkan kepadaku, faqad iftarada alayya faraida kasiratan. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepadaku kewajiban-kewajiban yang banyak. Fa amma qauli laka an fardin wahidin fahuwa dinul islami. Maka adapun perkataanku terhadapmu tentang satu kefarduan, satu kewajiban, maka satu kewajiban itu adalah agama Islam. Wa ma qawli laka an khamsatin fahiya salawatul khamsu. Dan adapun perkataanku kepada kalian, kepada engkau tentang 5 kewajiban, maka itu adalah salat yang 5. Wa amma qawli laka an sab'ata asyara fahiya sab'ata asyara raka'atan. Dan adapun perkataanku kepadamu tentang 17 kewajiban, maka itu adalah 17 rakaat. Wa amma qawli laka an arba'ata wa salasina fahiya sajdatu. Dan adapun perkataanku kepadamu tentang 34 kewajiban, maka itu adalah seluruh sujud-sujud yang dari salat 5 waktu tersebut. Wa amma qawli laka an arba'a wa tis'ina fahiya takbiratu. Dan adapun perkataanku kepadamu tentang 94 kewajiban, maka itu adalah takbir-takbir yang ada di dalam salat 5 waktu. Baik takbiratul ihram maupun takbir intikal. Misalkan yang dari berdiri ke ruku itu takbir intikal. Takbir-takbir itulah, takbir-takbir perpindahan. Itu semuanya ada. Kalau digabung antara intikal, takbir perpindahan sama takbiratul ihram, itu semuanya ada 94. In kana huwa yara wujubaha. Jika dia berpendapat bahwasanya takbir itu adalah wajib. Semua takbir-takbir itu adalah wajib. Jika dia berpendapat kewajiban takbir-takbir, semua takbir-takbir itu. Au arada bi fardiyatiha ta'kidaha. Atau dia bermaksud fardunya takbir-takbir tersebut, maksudnya adalah adanya penguatan terhadap takbir-takbir tersebut. Adanya penekanan. Penekanan maksudnya apa? Penekanan ini artinya bukan sunnah. Kan ada yang menganggap sunnah, bukan sunnah, tapi ada penekanan di situ. Sampai naik kepada derajat wajib.
Nanti dibedakan di mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal ntar ya, tentang ada wajib di dalam sholat, hal-hal yang wajib di dalam sholat, dan ada hal-hal yang fardu di dalam sholat. Kalau hal-hal yang fardu di dalam sholat itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Dia harus mendatangkan, harus melakukan suatu kefarduan tersebut. Lalu kalau pengen sujud sahwi, nah itu disunahkan. Tapi sujud sahwi tidak bisa menggantikan kefarduan sholat di dalam mazhab Hambali. Akan tetapi kalau kewajiban sholat, itu jika ditinggalkan di dalam mazhab Hambali, maka akan membatalkan sholat jika ditinggalkan dengan sengaja. Tetapi jika ditinggalkan dengan lupa, itu bisa digantikan dengan sujud sahwi. Makanya, atau katanya kan, dia bermaksud kefarduan takbiratul ihram itu adalah yang sifatnya penguatan terhadap takbiratul ihram. Bukan benar-benar fardu, tapi hanya penguatan. Dari level sunnah dikuatkan sampai level wajib. Wahya wajibatun inda Ahmada. Dan takbiratul ihram itu wajib menurut Imam Ahmad. Wat tasmi'u, dan mengucap sami Allahu liman hamidah wajib juga. Wat tahmidu, dan mengucapkan tahmid, yaitu Rabbana lakal hamdu itu. Fi raf'i minar ruku'i, saat mengangkat daripada ruku'. Wat tasbihu fir ruku'i, dan mengucapkan tasbih saat ruku', subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Was sujudi, dan mengucapkan tasbih di dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Marratan sekali-sekali. Nah, wajibnya di dalam mazhab Hambali mengucapkan tasbih saat ruku' dan tasbih saat sujud itu sekali-sekali. Wa su'alul maghfirati, dan meminta ampunan, yaitu saat duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni, itu juga wajib menurut mazhab Hambali. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i sunnah. Fa in taraka, nah ini ada penjelasannya. Fa in taraka minha syai'an, maka jika ada orang yang meninggalkan hal-hal tersebut, yaitu dari takbir, lalu tahmid, ya semua yang telah disebutkan tersebut, meninggalkannya. Kalau ada orang meninggalkan sedikit pun daripada hal-hal tersebut, hamdan, secara sengaja, batalat salatuhu, maka batal salatnya. Au sahwan sajada li sahwi, atau orang tersebut meninggalkannya karena lupa, maka dia sujud sahwi. Wal muradu bi fardiyatiha ta'kiduha, dan yang dimaksud dengan fardunya takbir, lalu tahmid, hal tersebut adalah, maksudnya adalah adanya penguatan terhadap hal-hal tersebut. Oh enggak, hanya baliknya ke takbir. Maka yang dimaksud fardunya takbir itu adalah ta'kiduha, adanya penguatan terhadap takbir tersebut. Dari bukan hanya level sunnah takbir itu, tetapi sudah naik level sampai level wajib. Makanya ada ta'kid. Tapi bukan benar-benar fardu. Wa illa, kalau enggak berpendapat bahwasanya takbiratul ihram itu, takbir yang ada di dalam salat itu, takbiratul ihram maupun takbir intikal, takbir perpindahan, kalau enggak berpendapat bahwasanya halal tersebut adalah suatu kewajiban di dalam salat, misalkan mengikuti mazhab Syafi'i,
Maka mana tadi? Maka fa khamsah minha wajibah, maka 5 yang wajib daripada takbir-takbir semuanya itu, gabungan dari takbiratul ihram sama takbir intikal, maka 5 yang wajib. Apa 5 itu? Wahya takbiratut taharrum. Wahya takbiratut taharrumi. Wahya takbiratut taharrumi. Yaitu adalah takbiratul ihram. Wal baqi sunnatun, dan sisanya dari 5 tersebut yaitu berarti 89 takbir yang lain itu adalah sunnah. Sisanya itu 89 takbir yang lain selain takbiratul ihram adalah hal yang sunnah. Wa amma qauli laka, dan adapun perkataanku, katanya Arab Badui tersebut, kepadamu, yaitu Harun ar-Rasyid, an wahidin fi tuli umri fahiya hujjatul islami. Adapun perkataanku kepadamu tentang satu kewajiban di sepanjang umurku, maka itu adalah haji Islam. Maka itu adalah ibadah haji Islam. Wa ma qawli laka an wahidin minasna hasyara, dan adapun perkataanku kepadamu tentang satu kewajiban dari 12 perkara, fahuwa syahru ramadana, maka itu adalah bulan Ramadan, yajibu saumuhu minisna asyara syahran. Puasa bulan Ramadan itu wajib daripada 12 bulan. Dari 12 bulan yang ada, 1 bulan yang wajib puasa itu bulan Ramadan. Wa amma qawli laka an wahidin min arba'ina fahuwa zakatuz zahabi. Dan adapun perkataan kepadamu tentang satu kewajiban dari 40 perkara, maka hal tersebut adalah zakat emas. Dinarun min arba'ina dinaron, yaitu 1 dinar dari 40 dinar. Wa ma qawli laka an khamsatin min mi'atain, dan adapun perkataanku terhadapmu tentang 5 kewajiban dari 200 perkara, maka itu adalah fahiya khamsatu darahima zakati mi'atai dirhamin. Maka itu adalah 5 dirham daripada zakat yang 200 dirham. Kalau zakat yang dirham, zakat perak, yaitu uang dirham, dari 200 dirham tersebut yang dikeluarkan 5. Makanya itu yang dimaksud daripada perkataan Arab Badui tersebut, yang ada yang 5 kewajiban dari 200 perkara. Summa qala sa'altani fa'ajabtuka. Lalu Arab Badui tersebut berkata, engkau telah menanyakan kepadaku, lalu aku telah menjawabmu. Wa uridu an as'alaka fa'ajibni. Dan aku ingin bertanya kepadamu, maka jawablah aku. Qala qul. Lalu Harun ar-Rasyid berkata, katakanlah, katakanlah. فقال الأعرابي ما تقول في رجل نظر إلى امرأة في وقت صلاة الفجر فحرمت عليه. Lalu berkatalah seorang Arab Badui tersebut, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang melihat seorang perempuan di waktu salat subuh, di waktu salat fajar,
perempuan tersebut diharamkan atas laki-laki tersebut. Falamma kana waqtu zuhri hullat lahu. Lalu ketika waktu zuhur, perempuan tersebut dihalalkan bagi laki-laki tersebut. Falamma kana waqtul asri hurrimat alaihi. Lalu ketika waktu asar, perempuan tersebut diharamkan atas laki-laki tersebut. Falamma kana waqtul maghribi hullat lahu. Lalu ketika waktu maghrib, perempuan tersebut dihalalkan bagi laki-laki tersebut. Falamma kana waqtul isya'i hurrimat alaihi. Lalu ketika waktu isya, perempuan tersebut diharamkan atas laki-laki tersebut. Falamma kana waqtu subhi hullat lahu. Lalu ketika waktu subuh, perempuan tersebut dihalalkan bagi laki-laki tersebut. Falamma kana waqtu zuhri hurrimat alaihi. Lalu ketika waktu zuhur, perempuan tersebut diharamkan atas laki-laki tersebut. Falamma kana waqtul asri hullat lahu. Lalu ketika waktu asar, perempuan tersebut dihalalkan bagi laki-laki tersebut. Falamma kana waqtul maghribi hurrimat alaihi. Lalu ketika waktu maghrib, perempuan tersebut diharamkan bagi laki-laki tersebut. Falamma kana waqtul isya'i hullat lahu. Lalu ketika waktu isya, perempuan tersebut dihalalkan bagi laki-laki tersebut. Faqala, lalu berkatalah Harun ar-Rasyid, wallahi, demi Allah, ya akhal Arabi, wahai saudara sebangsa Arab, laqad awqa'tani fi bahrin, engkau telah sungguh benar-benar engkau telah mencampakkan aku, menjatuhkan aku, menenggelamkan aku, fi bahrin, di dalam lautan, lautan ilmu maksudnya. La yukhlisuni minhu ghairuka. La yukhlisuni minhu ghairuka. Tidak ada yang dapat menyelamati aku daripada lautan tersebut, daripada lautan ilmu tersebut, melainkan engkau. Lalu faqala lahu anta khalifatullah. Lalu berkata Arab Badui tersebut kepada Harun ar-Rasyid, engkau adalah khalifah Allah. Engkau adalah khalifah Allah. La yanbaghi an ta'jaza an mas'alatin. Enggak sepantasnya, enggak layak engkau tidak mampu terhadap satu pertanyaan. Fa kaifa ajazta an mas'alati? Bagaimana engkau tidak mampu terhadap pertanyaanku? Wa ana rajulun badawiyun la qudrata li. Sedangkan aku adalah orang Arab Badui yang tinggal di padang pasir. Arab Badui itu yang mana tidak ada power, yang mana aku tidak ada power, yang mana aku tidak memiliki kekuatan. Faqala, lalu berkata Harun ar-Rasyid, qad azuma qadruka fil ilmi. Sungguh besar, sungguh mulia, sungguh besar, sungguh agung kedudukanmu di dalam hal ilmu. Fafassir li hadha su'ala, maka jelaskanlah pertanyaan ini kepadaku. Faqala, lalu berkatalah Arab Badui tersebut, bisyarti an tajbur al-kasira wa tarham al-faqira wa la tazri bil faqiri. Dengan syarat engkau memperbaiki segala hal, segala hubungan, maksudnya segala hubungan yang rusak, menjaga silaturahmi, watar hamal fakira, dan engkau menyayangi, dan dengan syarat engkau menyayangi seluruh orang fakir, wala tazri bil fakiri, dan dengan syarat juga engkau jangan mencela orang fakir. Jadi syaratnya engkau menjaga silaturahmi,
memperbaiki segala macam hal yang rusak, maksudnya hubungan, dan engkau memerhatikan atau menyayangi semua orang fakir, dan engkau jangan mencela, engkau jangan menghina orang fakir. Faqala hubban wa karamatan. Lalu berkatalah Harun ar-Rasyid, hubban wa karamatan, dengan senang hati dan penuh rasa hormat. Faqala, lalu berkatalah Arab Badui tersebut, seorang Arabi tersebut, Hadzal rajulu nazara ila amati ghairihi waqtal fajri. Orang ini, lelaki ini melihat budak orang lain, budak miliknya orang lain di waktu subuh, di waktu fajar. Fahiya alaihi haramun. Budak tersebut atas laki-laki tersebut haram. Falamma kana waktu zuhri ishtaraha. Lalu ketika waktu zuhur, laki tersebut membeli budak perempuan milik orang lain tersebut. Hulat lahu, maka halalah budak tersebut, budak milik orang lain tersebut bagi dirinya karena sudah menjadi milik lelaki tersebut. Falamma kana waqtul asri a'taqaha. Lalu ketika waktu asar, lelaki tersebut memerdekakan budak tersebut. Hurimat alaihi, maka haramlah budak tersebut atas lelaki tersebut. Falamma kana waqtul maghribi tazawwajaha hullat lahu. Lalu ketika waktu maghrib, lelaki tersebut menikahkan budak tersebut yang sudah menikahkan perempuan tersebut, kan udah nggak jadi budak lagi. Hullat lahu, maka perempuan tersebut halal baginya, bagi laki-laki tersebut. Falamma kana waqtul isya'i talaqaha hurimat alaihi. Lalu ketika waktu isya, lelaki tersebut menceraikan perempuan itu, maka perempuan itu diharamkan atas lelaki itu. Falamma kana waqtul fajri raja'aha hullat lahu. Lalu ketika waktu fajar, lelaki itu merujuk perempuan tersebut, maka perempuan tersebut halal bagi laki-laki tersebut. Falamma kana waqtu zuhri zaharaha hurimat alaihi. Lalu ketika waktu zuhur, lelaki itu menzihar perempuan tersebut, maka perempuan tersebut haram atas laki-laki tersebut. Falamma kana waqtul asri kaffara an ziharihi. Lalu ketika waktu asar, lelaki tersebut membayarkan kafarah atas ziharnya. Maka perempuan tersebut hullat lahu, halal baginya, dihalalkan baginya. Falamma kana waqtul maghribi irtadda 'anil islami hurimat 'alaihi. Lalu ketika waktu maghrib, lelaki tersebut murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Hurimat 'alaihi, maka perempuan tersebut haram bagi laki-laki tersebut. Falamma kana waqtul isya'i taba wa raja'a ila al-islami hullat lahu. Lalu ketika waktu isya, lelaki itu tobat dan dia kembali kepada agama Islam. Hullat lahu, maka perempuan tersebut halal bagi laki-laki tersebut. Fafariha Harunu wa amara lahu bi 10,000 dirhamin. Maka gembiralah Harun ar-Rasyid, dan Harun ar-Rasyid memerintahkan untuk memberikan 10,000 dirham kepada Arab Badui tersebut. Falamma hadarat, lalu ketika tiba 10,000 dirham tersebut, ketika sudah hadir 10
dirham, 10 dirham tersebut. Qala, berkatalah Arab Badui itu, la hajata li biha, radduha ila ashabiha. Aku tidak. Lalu berkata Arab Badui tersebut, tidak, aku enggak butuh. Aku enggak butuh terhadap 10.000 dirham. 10 dirham ini. Radduha ila ashabiha. Kembalikanlah dirham ini, 10 dirham ini, kepada pemilik-pemiliknya, yaitu kepada orang-orang yang layak menerimanya. Lalu faqala, lalu berkata Harun ar-Rasyid, turidu an ujriya laka jirayatan takfika muddata hayatika? Apakah engkau ingin agar aku memberikan engkau anggaran dengan anggaran yang dapat mencukupi engkau selama hidupmu, selama masa hidupmu, dengan dikasih uang semacam anggaran, dibiayai selama hidupnya Arab Badui tersebut. Mau enggak, katanya Harun ar-Rasyid. Qala, lalu berkatalah Arab Badui tersebut, alladzi ajra 'alaika yujri 'alayya. Zat yang memberikan engkau anggaran, zat yang telah memberikan engkau anggaran, telah memberikan engkau rezeki, dia juga menetapkan rezeki, memberikan kepada aku anggaran juga. Maksudnya kita semua ini sudah diberikan rezeki oleh Allah, sudah ditetapkan rezeki oleh Allah. Qala fa in kana 'alaika daynun qadainahu anka. Lalu berkata Harun ar-Rasyid, katanya, jika engkau memiliki hutang, maka kami akan melunasi hutang tersebut. Kami akan melunasi hutang tersebut untukmu. Qala la, kata Arab Badui tersebut, tidak. Berkata Arab Badui tersebut, tidak. Walam yaqbal minhu syai'an. Dan Arab Badui tersebut tidak menerima sedikit pun, tidak menerima sesuatu pun daripada Harun ar-Rasyid. Wa sa'alahu ar-Rasyidu an ahlihi wa biladihi. Dan Harun ar-Rasyid bertanya kepada Arab Badui tersebut tentang keluarganya dan tentang kampung halamannya dan tentang negerinya. Fa'akhbarahu lalu maka Arab Badui tersebut memberitahukan kepada Harun ar-Rasyid bi'annahu, bahwasanya sungguhnya Arab Badui tersebut adalah Musa Ridha bin Ja'farin as-Sadiq bin Muhammadin al-Baqir bin al-Husayn bin Haliy bin Abi Talib. Lalu berkatalah Arab Badui tersebut Arab Badui tersebut memberitahu kepada Harun ar-Rasyid bahwasanya sungguhnya dia adalah Musa Ridha
bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Jadi termasuk Ahlul Bait. Wa kana yattazi bi zayyi Arabiyyin. Dan Arab Badui tersebut itu selalu berpakaian dengan pakaian Arab Badui. Arab Badui itu orang yang tinggal di gurun, berkelana, gak punya rumah tetap. Dan Arab Badui tersebut berpakaian dengan pakaian orang Arab Badui, zuhdan fi dunya, karena zuhud di dalam kehidupan dunia, wa tawarru'an anha, dan karena wara' daripada hal-hal yang duniawi. Faqama ilaihi Harunu, lalu Harun ar-Rasyid nyamperin Arab Badui tersebut, menghampiri Arab Badui tersebut. Wa qabbala ma baina 'ainihi, dan Harun ar-Rasyid mencium yang di antara kedua mata Arab Badui tersebut, mencium bagian wajah yang antara kedua mata Arab Badui tersebut, bagian keningnya atau bagian jidatnya yang antara dua mata itu, antara kedua matanya. Summa qara'a, kemudian Harun ar-Rasyid membacakan ayat Allahu a'lamu, Allah itu lebih mengetahui, haitsu yaj'alu risalatahu, di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Ini surah Al-An'am ayat 124. Wansarafa, kemudian Harun ar-Rasyid berpaling pergi. Zakara zalika Suhaimiyu fi Lubabit Talibin, yang menyebutkan cerita tersebut adalah Syekh As-Suhaimi di dalam kitab Lubabut Talibin.